Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Pertempuran Surabaya. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Asipatujana. Saya Kesya Haurana Tania. Saya Mutia Skriptani. Saya Desmond Said. Saya Direktur Maria Satya. Saya Darussalam Barhana. Ya, di sini kita akan mempresentasikan tentang Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 dikenal sebagai Hari Pahlawan. Karena setiap tahun bangsa Indonesia memperingatinya untuk menghormati jasa para pejuang yang telah gugur. Dari peristiwa itu, kita belajar arti persatuan, keberanian, dan pengorbanan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Semangat juang arek-arek Surabaya tetap hidup hingga kini sebagai inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia pada bulan September 1945 membawa persoalan baru. Mereka mengaku datang untuk melucuti senjata Jepang yang telah kalah pada 15 Agustus 1945. Namun Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indian Civil Administration atau NICA ikut serta dalam rombongan itu dengan tujuan menguasai kembali wilayah Indonesia. Kehadiran NICA membuat rakyat Surabaya semakin curiga dan menolak keras segala bentuk penjajahan. Ketegangan meningkat setelah peristiwa pada 30 Oktober 1945. Brigadir Jenderal AWS Malabdi, pemimpin pasukan Inggris di Surabaya, tewas dalam insiden tembak-menembak di dekat Jembatan Merah. Kemudian, kejadian itu membuat pihak sekutu murka. Pada 9 November 1945, mereka mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata selambat-lambatnya pada pukul 18 malam. Ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah oleh rakyat karena senjata dianggap satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Serangan besar-besaran terjadi pada 10 November 1945. Pasukan Inggris dengan dukungan sekutu menyerang dari darat, laut, dan udara. Pesawat-pesawat tempur menjatuhkan bom, kapal perang menembakkan meriam dan laut. Dari laut, sementara pasukan darat menyerbu dengan tank dan senjata otomatis. Rakyat Surabaya meskipun hanya bersenjata bambu runcing, granat rakitan, senjata rampasan Jepang, tetapi berani menghadapi serangan itu. Pertempuran di Surabaya berlangsung sengit selama kurang lebih 3 minggu. Pasukan pejuang bersama rakyat bertempur dari jalan ke jalan, rumah ke rumah hingga ganggang sempit. Bung Tomo, seorang tokoh penting dalam pertempuran ini, berperan besar dengan siaran radionya. Ucapan-ucapannya yang penuh semangat membakar jiwa arek-arek Surabaya untuk terus melawan meski korban semakin banyak berjatuhan. Kota Surabaya berubah menjadi lautan api akibat gempuran sekutu. Ribuan orang gugur dalam pertempuran, baik dari pihak pejuang maupun warga sipil. Data mencatat sekitar 6.000 hingga 16.000 orang Indonesia meninggal dunia. Sementara korban dari pihak sekutu juga mencapai ribuan orang. Gedung-gedung, fasilitas penduduk, dan rumah-rumah warga hancur. Walaupun situasi sangat berat, rakyat Surabaya tetap menunjukkan keberanian yang luar biasa. Pertempuran Surabaya pada akhirnya tidak dimenangkan oleh rakyat karena kekuatan militer sekutu jauh lebih besar. Namun, perlawanan gigih tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi dunia internasional. Pertempuran ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak akan menyerah terhadap penjajahan. Keberanian rakyat Surabaya juga memperkuat semangat perjuangan di daerah lain untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 dikenal sebagai Hari Pahlawan. Setiap tahun, bangsa Indonesia memperingatinya untuk menghormati jasa para pejuang yang gugur demi kemerdekaan. Peristiwa ini mengajarkan arti keberanian, pengorbanan, dan persatuan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Semangat juang arek-arek Surabaya harus diwariskan kepada generasi penerus agar mereka selalu menghargai betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum